pagi, selamat siang sahabat pembelajar di seluruh Indonesia. Hari ini kita berjumpa kembali di acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisikan motivasi, inspirasi, dan pengetahuan. Tentu saja dihadirkan oleh narasumber-narasumber terbaik se-Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang dapat didownload di Google Play Store maupun Apple App Store. Sahabat pembelajar juga bisa cek website kami di indonesiabelajar.id maupun follow Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan jangan lupa untuk like halaman Facebook kami di indonesiabelajar.id. Baik sahabat pembelajar, perkenalkan, saya Tami yang akan memandu seminar online hari ini. Seperti biasa di setiap Kamis siang, kita selalu menghadirkan seseorang yang sangat luar biasa dan pada kesempatan kali ini kita mengundang Bapak Master Guide Danang Priyadi, SPD, MM, CTM. Beliau merupakan seorang storyteller, trainer, motivator, author, writer, adventurer, dan Pathfinder Director Sertifikat. Karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Danang. Selamat pagi, salam Danang, datang untuk menang. Semangat pagi Pak Danang, bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Kabarnya begitu bahagia karena kehadiran tamu yang istimewa Pak Budiman Santana. Welcome Bapak Budiman Santana. Oh, siap. Nah, seperti yang diberitahukan oleh Pak Danang tadi, selain Pak Danang, hari ini kita juga kedatangan seseorang luar biasa lainnya, yakni Bapak Budiman Santana CTM. Beliau merupakan seorang Certified Theocentric Motivator dan Ref Sales Trainer. Beliau juga sudah hadir tengah-tengah kita. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Selamat siang Pak Budiman. Selamat siang Ibu, selamat siang Pak Danang, selamat siang luar biasa Pak Danang, Ibu juga dan juga semua di seluruh Indonesia. Oke, siap. Terima kasih Pak Budiman. Bagaimana kabarnya siang hari ini Pak? Luar biasa, karena bisa hadir, diundang satu kehormatan, bisa hadir menjadi narasumber di Indonesia Mengajar oleh beliau. Saya sangat antusias, terinspirasi oleh Pak Danang, datang untuk menang. Oke, siap, luar biasa. Terima kasih Pak Danang dan juga Pak Budiman karena sudah menyempatkan untuk bersedia mengisi acara seminar online hari ini. Nah, baik sahabat pembelajar, untuk tema seminar online hari ini adalah leadership. Apakah leadership itu? Karakter pemimpin yang seperti apa yang akan kita pilih? Nah, tema menarik kali ini akan kita bahas bersama dengan Pak Danang dan juga Pak Budiman. Jadi tentu saja sahabat pembelajar jangan sampai ketinggalan maupun keluar Zoom meeting acara seminar online sampai benar-benar selesai. Dan tentunya untuk sahabat pembelajar yang ingin belajar, yang ingin bertanya, bisa langsung tuliskan pertanyaannya di kolom chatroom atau bisa juga untuk bertanya langsung kepada Pak Budiman ataupun Pak Danang dengan klik raise hand-nya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, silahkan Pak Danang dan juga Pak Budiman, bagaimana nih Pak penjelasan mengenai materi hari ini yaitu leadership. Silahkan Pak. Saya akan mulai sedikit ya. Leadership, kepemimpinan. Ada pepatah yang mengatakan leader is action, not position. Jadi namanya seorang pemimpin itu harus kelihatan dari tindakan nyatanya ya, bukan hanya perkataan atau ngomongnya. Jadi ada integritas antara apa yang dikatakan dan yang dilakukan. Kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, pendiri Taman Siswa tahun 1912, ya dia menyampaikan 3 hal mengenai pemimpinan, yaitu apa yang harus dilakukan seorang pemimpin. Ya, yang pertama, engarso sung tulodo. Jadi di depan itu harus bisa menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi role model, ya. Lalu kemudian dia sampaikan ing madyo mangun karso, di tengah harus bisa membangkitkan semangat, ya.
Lalu yang terakhir itu seperti moto di pendidikan-pendidikan yaitu Tutpuri Handayani. Ya, di belakang mendorong, memberikan semangat. Nah, ini sharing dengan Pak Budiman ini juga seorang pemimpin di antara kita. Mungkin akan disampaikan kira-kira ya poin-poin, terms, condition, syarat-syarat pemimpin itu apa saja. Nanti kita sharing dan akan disampaikan oleh Pak Budiman Santana. Terima kasih. Salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih Pak Danang, Ibu dan seluruh sahabat mengajar di seluruh Indonesia. Teori kepemimpinan sudah banyak diketahui oleh semua orang, termasuk tipe karakter. Tadi sudah disampaikan bahwa seorang pemimpin itu harus punya integritas, harus punya kecerdasan, baik secara intelektual dan secara emosional. Harus punya tanggung jawab. Apa yang dikatakan sesuai dengan apa yang dilakukan. Sehingga pemimpin mampu membawa masyarakatnya, membawa rakyatnya, membawa yang dipimpinnya menuju ke arah yang lebih baik. Nah, yang menarik hari ini, teori kepemimpinan mungkin sudah banyak diketahui oleh para pakar, tapi lebih konkretnya, Pak Danang, Ibu, dan seluruh sahabat mengajar di seluruh Indonesia, alhamdulillah saya mendapat satu kepercayaan sekaligus kesempatan untuk mewakili salah satu partai menjadi calon dewan perwakilan di satu kota. Nah, sangat menarik untuk dibahas hari ini Bapak dan Ibu semua. Apa yang saya temukan, apa yang ada realitas di masyarakat, bagaimana seorang pemimpin hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan menjadi lebih baik. Nah itu konkretnya, penjelasan simpelnya Pak Danang dan Ibu. Atau boleh saya jelaskan lebih rincinya Pak Danang? Ya, silahkan lanjutkan dulu Pak Budiman. Jadi mohon izin, mohon perkenalan, saya Budiman Santana, menjadi calon dewan dari satu partai di satu kota di Indonesia. Kalau mungkin boleh saya jelaskan atau mungkin tidak boleh saya sebutkan. Nah, kesempatan itu kan satu kepercayaan, Pak. Kesempatan bagaimana bisa menjadi anggota dewan yang dewan perwakilan yang sebenarnya memang betul-betul mewakili masyarakat. Nah, sebagai pemimpin calon anggota dewan, saya tentunya harus terjun, harus tahu ke masyarakat. Yang saya lakukan adalah pertama kali dalam satu kesempatan saya diberikan menjadi binwil, bimbingan wilayah, kurang lebih sekitar 6 bulan. Nah, dari sana saya bisa menyerap aspirasi, bisa mengetahui permasalahan di lapangan. Nah, kemudian saya diberikan kesempatan menjadi bacalek, bakal calon legislatif. Apa yang saya lakukan Pak Danang, Ibu, dan seluruh warga masyarakat, seluruh sahabat Indonesia Mengajar, pertama kita diberi kesempatan untuk masuk ke 16 kelurahan. Nah, yang saya lakukan pertama kali adalah kita melakukan silaturahmi ke warga masyarakat yang ada di setiap kelurahan, di setiap RT, di setiap RW, kita lakukan silaturahmi, izin memperkenalkan diri sebagai calon anggota dewan. Yang kedua adalah ingin mengenalkan diri, sekaligus ingin mengenal warga masyarakat yang akan diwakili. Kira-kira karakteristiknya seperti apa, kondisi ekonomi seperti apa yang terjadi dan dialami oleh masyarakat. Secara konkret, nyata, dan jelas. Apa sih permasalahan yang utama yang dihadapi oleh mereka? Nah, di situ saya menyerap banyak permasalahan yang terjadi yang selama ini mungkin tidak terkuak atau hanya
hanya sekedar slogan-slogan, tetapi kenyataannya masalah itu masih dan banyak terjadi. Setiap pemilihan 5 tahun dari 2004, saya tanyakan ke warga, apakah ada anggota dewan yang datang ke warga, silaturahmi, duduk bareng, menyerap aspirasi. Kebanyakan mereka mengatakan tidak. Dan yang kedua, apakah mereka mengenal dewan yang diwakili? Mereka mengatakan tidak. Apakah dewan pun mengenal kepada mereka? Mereka pun tidak. Jadi yang namanya dewan perwakilan secara teori harusnya mewakili masyarakat. Tapi masyarakat itu tidak mengenal dewannya, dan dewannya setelah terpilih tidak kembali lagi ke masyarakat. Nah, itulah yang saya temui setelah saya serap, saya silaturahmi. Ada banyak permasalahan Ibu, Pak Danang, dan warga sahabat Indonesia Mengajar. Hal-hal yang konkret yang dialami oleh masyarakat. Satu, tentang kesehatan. Misalkan mereka tidak punya BPJS. BPJS itu kan ada dua, yang pemerintah dan juga yang mandiri. Nah, karena kondisi ekonomi mereka sulit, jadi mereka hanya ingin yang PBI, yang pemerintah. Tapi mereka banyak yang tidak punya. Kemudian masalah kependudukan, masih banyak yang belum punya KTP, akte perkawinan, dan lain-lain. Usia-usia yang seharusnya mereka sudah mendapatkan KTP, nah itu mereka banyak juga yang belum dapat KTP-nya. Yang seharusnya ini menjadi konsen atau menjadi pusat daripada aparat, baik itu dari tingkat wali kota, kecamatan, kelurahan, dan lain-lain. Tiga, nah, jadi banyak masyarakat yang lulus anak-anaknya tapi belum mengambil ijazah. Nah, termasuk lain-lain, banyak lagi. Nah, itulah yang saya serap. Nah, sebagai calon dewan, saya harus mengetahui, memahami, sekaligus mencari solusi dan memberikan jalan keluar. Nah, sekarang secara konkret dan nyata, saya pun sudah melakukan beberapa layanan yang tidak tergantung dengan aparat yang lain. Pertama, misalkan, saya membentuk tim yang tim itu mengurus mengenai masalah BPJS. Itu yang dirasakan manfaat oleh masyarakat. Sekalipun sebelum menjadi dewan. BPJS kita urus dan itu free. Gratis tanpa ada biaya. Pengurusan kependudukan, KTP, akte perkawinan, KK, kita urus free. Itu bagian dari investasi sosial kepada masyarakat. Yang ketiga, masalah ijazah. Kita pelan-pelan, karena lumayan juga nilainya, jadi kita pelan-pelan untuk bisa membantu masyarakat mengambil ijazah. Nah, akhirnya di situ saya sampaikan program saya secara sederhana, bisa dipahami oleh masyarakat, tidak mengawang-awang, dan betul-betul bisa memberikan jalan keluar. Pertama adalah K3U. K3-nya. K3U-nya itu adalah pertama kependudukan. Tadi pengurusan tentang kependudukan KTP, KK, dan lain-lain. Kedua, tentang kependidikan, pengambilan ijazah, latihan belajar, kemudian kejar paket C, dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah kesehatan. Pengurusan tentang BPJS. BPJS kita buatkan, nah terus kalau ada warga yang sakit, kita antar sampai di rumah sakit. Kalau ada kendala di rumah sakit, kita yang bantu sampai selesai. Nah, itu yang kita lakukan. Investasi sebelum menjadi dewan yang sudah saya lakukan di masyarakat. Nah, yang terakhir, K3U-nya saya tambahkan lagi, jadi oke. O-nya itu adalah olahraga. Jadi, masyarakat di bawah itu senang bersosialisasi, senang berkumpul, tapi medianya itu kurang.
Mereka suka sepak bola, mereka suka tenis meja, suka berbaur, tapi tidak ada medianya. Kesulitan. Kenapa? Karena itu tadi, income per kapita, income pendapatan harian dan bulannya itu sangat rendah. Bahkan di satu persentase survei, bahwa di wilayah itu termasuk yang paling rendah di antara kota dan wilayah lain. Bahkan Pak Danang, perlu diketahui juga, ada satu wilayah yang pendapatannya itu 150.000 per tahun. 150.000 per tahun. Bukan per bulan, Pak. Per tahun. Jadi sangat minus, sangat harus dibantu gitu. Baik dari sisi pendidikan dan lain-lain. Nah, itulah yang saya serap. Nah, kemudian tadi K3U, U-nya tadi saya lupa, saya belum jelaskan, U-nya itu UMKM. Jadi banyak juga karena COVID yang mereka akhirnya kena PHK, tidak punya lapangan kerja dan lain-lain, yang akhirnya mereka harus berjualan. Tapi pada saat mereka berjualan, tentunya kesulitan dari sisi permodalan. Mereka datang ke bank, tapi tidak di-approve. Kenapa? Karena persyaratan tidak memadai. Nah, saya juga punya program, kalau nanti saya dijadikan dewan, saya akan memiliki rencana untuk masalah UMKM dari sisi permodalan. Tentunya dengan menggandeng beberapa sektor. Nah, K3U, O-nya itu olahraga, tadi sudah saya sebutkan, jadi saya fasilitasi mereka, memberikan bola sepak, kemudian tenis meja, dan lain-lain. Supaya mereka ada sarana untuk bersosialisasi, untuk berbaur, supaya silaturahmi di antara mereka, kerekatan, kekerabatannya itu kuat. Nah, O, olahraga, K-nya itu adalah keagamaan. Kita juga ikut nanti kalau ada acara-acara keagamaan, bukan hanya memberikan semacam dana, tapi juga membantu mengajar, membawa, merayakan itu, misalkan Isromira dan lain-lain, sekaligus juga membawa membawa ustadz atau membawa kiainya untuk bisa dipakai di acara itu. Yang terakhir adalah kesejahteraan. Nah, kesejahteraan ini juga miris juga Pak Danang, Ibu dan seluruh warga, seluruh sahabat Indonesia Mengajar, bahwa rumah mereka itu banyak yang rusak, banyak yang kondisi tidak layak. Nah, ini juga yang menjadi perhatian saya, kenapa saya datang berbicara dengan mereka, mengetahui permasalahan mereka, sekaligus juga memberikan solusi. Saya sampaikan kepada mereka, kalau saya diberikan amanah dan kesempatan, berarti sekarang kita harus punya dewan yang bisa mewakili masyarakat. Dewan yang mengenal masyarakat dan dewan yang dikenal oleh masyarakat. Sehingga apa? Sehingga pasti akan kembali lagi ke masyarakat untuk membantu, memberi manfaat dan jalan keluar untuk masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya Pak Danang, saya juga memberikan edukasi, memberikan pendidikan kepada mereka yang selama ini pemilihan legislatif, pemilu itu bagi sebagian besar dijadikan ajang untuk membeli suara, dengan memberi sembako, dengan memberikan bantuan. Tapi mereka tidak mengenal masyarakatnya. Mungkin yang datang hanya tim ses. Mereka tidak mengenal masalahnya. Nah, begitu mereka sudah dipilih, ya otomatis kenyataan membuktikan bahwa mereka tidak kembali ke masyarakat. Kenapa? Karena tadi mereka diberi suaranya, apalagi nanti saya juga edukasi Bapak dan Ibu warga masyarakat, mulai sekarang jangan lagi terbujuk rayu oleh serangan fajar di 11 sampai 14 Februari. Jangan lagi terbujuk rayu oleh bantuan sembako yang nilainya hanya sesaat, cuma 1 hari. Saya sampaikan, nyoblosnya itu cuma 3 menit Pak Danang. Tapi kalau salah memilih 5 tahun. Jadi mulai sekarang Ibu harus cerdas,
harus pintar, harus tahu dewan siapa yang diwakili dan siapa yang mewakili, dan ibu harus kenal dan dewan pun harus kenal. Pada saatnya nanti dia harus kembali ke masyarakat, harus membantu memberikan jalan keluar kepada masyarakat. Begitu lebih kurangnya Pak Danang, Ibu, dan sahabat mengajar di seluruh Indonesia. Oke, baik. Wah, luar biasa sekali nih pencerahan dari Pak Budiman dan juga Pak Danang. Nah, dari Pak Danang sendiri, apakah ada tambahan sedikit nih Pak mengenai leadership itu sendiri dari tambahannya Pak Budiman itu? Silakan dari Pak Danang, bagaimana Pak? Dari yang disampaikan Pak Budiman tadi, berarti apakah benar kalau pemimpin yang suka belusukan, artinya yang terjun ke masyarakat, yang menyerap aspirasi masyarakat, itu sebetulnya salah satu kriteria adalah seorang pemimpin yang benar, karena dia tahu betul kesulitan, kebutuhan masyarakat. Gimana Pak Budiman mengenai tokoh pemimpin yang suka belusukan? Apakah Pak Budiman termasuk yang belusukan tadi? Terima kasih. Betul Pak Danang. Jadi salah satu kriterianya kita harus memperkuat silaturahmi, harus belusukan ke masyarakat. Biar kita tahu, mengenal masyarakat, tahu permasalahannya, tahu apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, dan bagaimana memberikan jalan keluar. Karena kalau pemimpin itu hanya ada di atas, di ruang AC, mereka tidak tahu lebih detail tentang itu. Bahkan masyarakat itu menjadi seorang pemimpin itu, Pak Danang, itu sebenarnya masyarakat itu tidak banyak meminta. Mereka hanya ingin melihat pemimpinnya itu duduk bersama mereka, minum kopi bareng, makan bareng di situ, bisa curhat, bisa cerita, bisa memberikan jalan keluar. Itu yang mereka butuhkan. Mereka tidak ingin yang terlalu tinggi seperti halnya bantuan sembako dan lain-lain. Mereka tuh butuh padanan sembako. Tapi yang mereka butuhkan adalah bagaimana pemimpin itu hadir di tengah-tengah masyarakat sekaligus memberikan solusi. Baik sebelum terpilih ataupun setelah terpilih. Boleh tanya selanjutnya. Ya. Kan ini Bapak belusukan atau yang belusukan, tapi kadang-kadang ada masyarakat yang, wah ini ada belusukan, ada maunya. Apakah kendala-kendala yang pernah Pak Budiman alami, terus kalau menanggapi hal-hal yang mungkin karena mereka kurang paham, lalu mereka merasa dalam tanda petik, wah aku karena diminta untuk nanti jadi memilih dia, ya dia mau datang. Nah, tadi kan disampaikan, sesudah itu pun kita harus turun. Gimana pengalaman Pak Budiman menghadapi orang-orang yang mungkin a priori ya atau berprasangka yang kurang baik? Kan ada orang berbuat baik pun ada orang yang berprasangka kurang baik kan Pak. Nah, mungkin gimana caranya sehingga kita tetap cool, tetap kalem sehingga akhirnya bisa diterima dan berjalan dengan baik. Begitu Pak Budiman. Satu cerita malam hari Pak Danang, saya melakukan belusukan dari pagi. Ada yang kelima belusukan malam hari jam 9 malam. Di sebuah satu rumah, dan itu para pemuda dan warga datang kumpul di situ. Ada seorang pemuda berkata, Pak, yang dulu itu cuman omong kosong, cuman janji tapi tidak kembali. Mungkin Bapak juga sama lah kayak gitu. Dan itu realitas. Nah, sebagai seorang pemimpin Pak Danang dan Ibu serta sahabat mengajar, pertama itu harus punya niat yang baik, niat yang tulus, ikhlas, benar-benar membantu masyarakat. Itu dulu Pak Danang. Yang kedua, kita datang silaturahmi itu untuk mengenal masyarakat, untuk mengenal permasalahannya, sekaligus juga memberikan solusi dan jalan keluar. Banyak yang mengatakan begitu Pak Danang. Saya sampaikan begini, ibarat yang namanya kehidupan itu ada siang dan malam, ada baik ada buruk. Tidak semuanya pemimpin itu buruk.
tergantung kembali kepada niat. Nah, saya datang untuk jauh-jauh hari sebelum masa kampanye dimulai untuk bersosialisasi, untuk mengenalkan diri, karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Mengenalkan diri sekaligus juga mencari tahu apa sih yang dihadapi oleh masyarakat. Apa sih kekecewaan masyarakat? Stigma negatif yang diberikan kepada Dewan itu, bahwa Dewan itu hanya janji, setelah itu tidak kembali lagi. Dan itu betul-betul memang di semua masyarakat melakukan. Tapi tadi seorang pemimpin harus punya niat, harus punya tanggung jawab, dan juga harus punya mental yang kuat. Artinya jangan kupingnya tipis. Dia harus siap merespon apapun yang diberikan masyarakat, judgement negatifnya dengan kata-kata yang positif, antusias, dan memberikan solusi. Nah, itu yang saya lakukan Pak Danang. Dan akhirnya saya sampaikan ke para pemudanya bahwa sebelum ini saya juga sudah banyak memberikan solusi kepada masyarakat, jalan keluar, investasi-investasi. Contoh misalkan, ada banyak BPJS, PBI yang mereka belum punya. Nah, kita sudah lakukan itu. Kemudian pengurusan kartu keluarga, KTP, dan lain-lain. Yang ketiga itu tadi Pak Danang, BPJS, kependudukan, ijazah, kependidikan, nah itu sudah dilakukan itu. Nah, bahkan dari situ Pak Danang, pada akhirnya mereka percaya, dan setelah pertemuan kedua, ketiga berikutnya, malah mereka menggabungkan diri satu RW. Satu RW itu kurang lebih 1.200 suara Pak Danang. Akhirnya memilih, mengikrarkan diri untuk mendukung saya. Mengapa begitu? Karena saya sudah sampaikan, pilihlah dewan yang mau turun terjun ke masyarakat. Pilihlah dewan yang mengenal masyarakat, dan masyarakat pun mengenal dewan itu. Jadi sekarang saya himbau ke warga masyarakat harus cerdas, harus memiliki dewan yang mewakili masyarakat. Dan saya siap mengabdi menjadi wakil masyarakat di dewan. Terus mereka tanya, apa Pak Budi yang akan dilakukan kalau seandainya terpilih? Saya sampaikan begini, kalau seandainya saya terpilih, diberikan amanah untuk menjadi dewan yang mewakili masyarakat, tentunya sebagai insan beragama mengucapkan rasa syukur bahwa amanah itu harus dijaga, harus dibuktikan. Yang selama ini menjadi stigma negatif pada bahwa amanah itu hanya sekedar slogan, tidak bisa memberi bukti, tidak turun ke masyarakat. Nah, saya akan buktikan itu. Dengan jalan apa, Pak? Saya sampaikan ke warga bahwa saya akan membuat posko pengaduan di setiap kelurahan. Tapi karena kelurahannya besar, mungkin saya akan bagi dua untuk yang prioritas pertama ke 6 sampai 7 kelurahan. Pengaduan apa? Satu, tentang kependudukan, tentang kesehatan, tentang kependidikan. Jangan ada lagi warga masyarakat yang tidak punya BPJS. Jadi saya sudah menyiapkan tim di masing-masing kelurahan untuk menguruskan itu. Melayani masyarakat dari kependidikan, ijazah dan lain-lain, kependudukan, sekaligus juga kesehatan. Dan olahraga, memfasilitasi mereka untuk olahraga. Sepak bola, tenis meja, dan yang terakhir adalah keagamaan dan kesejahteraan. Jadi kita ada poskonya, masyarakat bisa mengadu ke posko itu, yang mungkin Pak Danang bisa lihat kalau dulu ada rumah aspirasi. Kalau saya buatnya posko pengaduan yang ada di tiap kelurahan, supaya warga masyarakat kelurahan itu akan mudah datang ke posko itu. Nah, posko itu siapa yang mendirikan? Itu adalah tim sukses yang mungkin adalah salah satu tokoh di warga itu, sehingga dikenal. Nah, itulah, dan saya pun harus terus continue, terus memperhatikan sekaligus juga beraudien dengan posko pengaduan itu.
Jadi dalam 1 minggu kita tahu masalahnya, langsung kita bereskan, langsung kita selesaikan. Nah, supaya kita bisa membuktikan bahwa tidak semua dewan yang tidak kembali ke masyarakat, tidak semua dewan yang tidak. Nah, saya akan buktikan bila mana terpilih dan menjadi dewan. Setelah itu saya akan kembali ke masyarakat membuat posko-posko. Di samping tugas-tugas dewan yang secara umum ya Pak Danang, legislasi, budgeting, dan kontrol. Begitu Pak Danang. Pertanyaan lanjutan ya. Tadi kalau memperhatikan, apalagi berkunjung 2-3 kali, lalu akhirnya kena memberi fasilitas macam-macam, entah BPJS, entah KTP, entah sarana olahraga, itu kan membutuhkan biaya yang banyak. Jadi sebagai calon pemimpin harus bermodal banyak juga dong. Dalam arti berkorban tenaga, waktu, materi, dan seterusnya. Nah, itu artinya kita harus mampu dulu dong, Pak. Gimana menurut pengalaman Pak Budiman sendiri? Seorang yang menjadi anggota dewan itu harus siap secara moral dan materi. Harus siap berkorban untuk kepentingan masyarakat. Namun tentunya materi itu kan tidak dihambur-hamburkan, Pak. Diprioritaskan untuk hal-hal poin-poin yang efektif. Artinya kalau kita misalkan membantu misalkan contoh kayak BPJS itu kan memang free Pak dari pemerintah. Cuman kesulitannya aksesnya warga ke BPJS itu mereka mengalami kesulitan. Nah, itu yang kita bantu. Nah, kemudian kependudukan, KTP dan lain sebenarnya kan itu sudah free juga dari pemerintah. Tapi mereka kesulitan karena banyak juga yang buta huruf Pak di sana. Yang tidak bisa membaca akhirnya tidak tahu juga caranya. Nah, itu yang kita bantu Pak. Jadi aktivitas-aktivitas sosial yang sebenarnya itu sudah menjadi sistem, sudah baku dan itu sudah bisa dilakukan. Tapi karena keterbatasan masyarakat untuk mengakses itu, nah sehingga itu terjadi permasalahan di lapangan dan itu yang kita bantu. Dan rupanya Pak Danang, itu menjadi satu nilai plus buat calon dewan. Kenapa begitu? Karena dia sudah melakukan investasi sosial, sudah banyak membantu masyarakat sebelum menjadi. Apalagi nanti kalau sudah menjadi. Nah, kebanyakan kan pemimpin atau dewan mungkin ada banyak yang tidak mau mengorbankan itu. Mereka mengorbankan secara materi, beri sembako, beri uang dan lain. Tapi kan masyarakat itu yang butuh itu Pak. Yang namanya masalah kependudukan, masalah pendidikan dan lain-lain. Termasuk lapangan kerja Pak Danang. Ini juga menjadi, nah ini juga tepat nih di Indonesia Mengajar, bahwa banyak kelulusan, lulus SMA, itu yang mereka itu tidak punya lapangan kerja. Setiap tahun lulus berapa ratus, berapa ribu, tapi mereka tidak ada lapangan kerja. Sehingga mereka hanya bisa nongkrong di masing-masing wilayah. Nah ini juga yang menjadi PR. Makanya saya sampaikan kalau nanti sudah menjadi dewan, tentunya saya akan mendorong itu. Supaya ada kerjasama dengan swasta, dari pemerintah juga menyediakan balai latihan kerja. Anak-anak itu dididik untuk diberikan keterampilan bahasa Inggris, misalkan mekanik, otomotif, dan lain-lain. Itu yang sedang saya godok juga, dan yang saya sudah pikirkan juga untuk bisa diaplikasikan nanti setelah menjadi anggota dewan. Memang menjadi dewan itu tidak tidak membutuhkan materi yang cukup Pak, tapi bukan untuk dihambur-hamburkan. Karena sekarang segala sesuatunya kan berarti harus ada bahan bakar dan lain-lain. Tapi dia harus mampu mengorbankan diri, baik pikiran, materi, tenaganya untuk masyarakat. Kalau saya sampaikan begini Pak Danang, usia kita itu kurang lebih sekitar 40-50. Nah, usia akhir itu kurang lebih sekitar sekian. Nah, ayo kita manfaatkan itu untuk pengabdian, untuk membantu mensejahterakan masyarakat. Itu Pak Dan.
Oke, terima kasih Pak Budiman pencerahannya. Tami mungkin ada pertanyaan atau sudah ada yang ingin tahu lebih lanjut, silahkan Tami. Oke, baik. Terima kasih. Wah, luar biasa nih perbincangan dari Pak Danang dan juga Pak Budiman. Nah, hal-hal ini kita jadi sedikit tahu ya, karena kita sebagai orang awam jadi sedikit mengenal mengenai pemilu dan juga prosesnya dan juga untuk bagaimananya dari Pak Budiman. Nah, saat ini sudah ada pertanyaan nih dari Ibu Cynthia. Saya izin tanyakan ya Pak Danang dan juga Pak Budiman. Izin tanya Pak Budiman dan Pak Danang. Mengenai pembahasan BPJS tadi, saya ingin menanyakan sedikit. Bagaimana tanggapan dari Pak Budiman mengenai orang-orang yang memakai BPJS tetapi oleh tenaga-tenaga kesehatan malah disepelekan dan diperlambat prosesnya karena sistem BPJS-nya ini. Kita yang memakai BPJS jadi semakin lama sakitnya karena lambatnya proses BPJS. Mohon penjelasannya ya Pak, terima kasih. Wah, luar biasa, terima kasih Ibu Cynthia atas pertanyaannya. Boleh untuk penjelasannya dari Pak Budiman, silahkan Pak. Ibu Cynthia, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. BPJS itu mutlak harus dimiliki oleh setiap warga. Ada satu cerita, Bu. Satu orang begadang malam hari, malam Senin waktu itu. Nah, besoknya paginya stroke. Pada saat dia mau dibawa ke satu rumah sakit, ternyata tidak punya BPJS. Akhirnya tidak langsung ditangani. Dibuatlah BPJS susulan. Tapi sudah terlambat dan keesokan harinya meninggal. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran bahwa BPJS itu mutlak harus dimiliki oleh setiap manusia, setiap orang dari usia bayi sampai orang tua. Nah, kaitannya tadi dengan BPJS yang tidak direspon oleh tenaga kesehatan, kan memang ada beberapa informasi, Bu, bahwa ada beberapa di satu rumah sakit yang tidak memprioritaskan pasien yang memakai BPJS. Dia lebih memprioritaskan pasien yang memakai asuransi atau bayar langsung. Bahkan kalau dia orang susah, dia mau masuk rumah sakit itu tidak punya apa-apa, harus membayar dulu uang tanda jadi 5 juta. Dan itu memang betul-betul yang terjadi di masyarakat. Nah, inilah yang menjadi baik itu pemerintahan kota dan dewan harus mendorong ini. Jangan sampai hal-hal begini itu terulang lagi. Kita pastikan masyarakat mendapat layanan BPJS. Kita pastikan juga penyedia layanan rumah sakit dan yang terkait harus bisa menerima mereka. Bahkan alangkah lebih baik lagi kalau nanti yang masuk rumah sakit itu yang berKTP di kota itu. Jadi dia BPJS punya, KTP itu punya, sehingga dia langsung masuk ke rumah sakit tanpa lagi ditolak. Siapapun yang berKTP kota itu, siapapun yang punya BPJS itu langsung masuk. Langsung ditangani secara menyeluruh. Dan itu yang menjadi tugas dewan dan pemerintahan kota. Jangan sampai terulang lagi hal-hal yang tadi Ibu Cynthia sampaikan. Tidak direspon secara cepat, tepat oleh pihak rumah sakit dan kesehatan. Itu menjadi PR kita semua, terutama pemerintah kota dan dewan, untuk bersegera memberikan layanan yang paripurna kepada masyarakat, siapapun itu, tanpa memilih etnis, agama, atau apapun. Begitu, Ibu Cynthia, atas pertanyaannya, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih jawaban luar biasanya Pak Budiman. Semoga terjawab ya Ibu Cynthia atas pertanyaan luar biasanya. Dan apabila ingin bertanya kembali, bisa langsung tuliskan di chatroom, atau apabila ingin bertanya langsung kepada Pak Budiman, bisa juga untuk klik raise hand-nya ya teman-teman sahabat pembelajar ataupun Ibu Cynthia. Nah, mungkin saya izin bertanya sedikit nih ke Pak Budiman. Jadi kan sebentar lagi kan ada pemilu nih 2024. Nah, bagaimana ya Pak Budiman cara kita agar kita
tidak termakan janji-janji palsu ketika kampanye? Apakah ada kriteria tipe-tipe pemimpin yang seperti apa yang bisa kita lihat? Jadi kita tidak tertipu nih oleh janji manisnya. Boleh penjelasannya Pak Budiman? Silahkan Pak. Iya. Terima kasih Ibu, pertanyaannya bagus sekali. Jadi secara sederhana ya, Bu, untuk memilih pemimpin itu jangan membeli kucing dalam karung. Jangan terbujuk rayu hanya dengan sekedar ramah, murah senyum, atau pintar bicara. Tapi yang lebih konkret lagi, yang dipahami oleh kita semua adalah pemimpin itu harus sudah memberikan investasi sosial. Sudah harus terjun ke masyarakat. Bukan tim sesnya yang terjun, tapi beliaunya harus turun ke masyarakat, menjadi bagian dari masyarakat, tahu permasalahan di masyarakat. Nah, itulah pemimpin yang harus kita pilih. Bukan cuma sekedar slogan, visi, misi yang keren, yang indah, tapi mengawang-awang. Pada saat yang nanti sudah terpilih, tidak kembali ke masyarakat. Tapi pilihlah pemimpin yang Ibu sudah ketahui, yang sudah terjun ke masyarakat, yang sudah memberikan investasi sosial, melayani masyarakat, dan yang sudah punya pengalaman atau investasi sebelumnya. Nah, selama ini masyarakat di seluruh Indonesia terbujuk rayu dengan hanya sekedar sembako. Hanya Ketiban ngeheng ya. Halo. Oke, baik, tidak apa-apa. Pak Budiman mungkin sedang sedikit delay. Nah, dari Pak Danang sendiri ini kan Pak Danang ada kenalan nih para beberapa caleg atau mungkin teman-temannya seperti Pak Budiman yang lain. Menurut Pak Danang, apakah ada nih kriteria tertentu agar kita bisa tahu pemimpin yang mana yang benar-benar memberikan solusi atas permasalahan masyarakat ataupun bagaimana pemimpin yang hanya memberikan janji manis? Nah, menurut Pak Danang bagaimana nih Pak? Silahkan Pak Danang. Sekarang ini kan sudah zaman canggih ya. Artinya bisa googling, ngetik nama misalnya Danang, nanti akan keluar latar belakangnya kegiatan itu apa saja. Nah, saya kadang-kadang apalagi ya, tidak semua sih, anak-anak muda itu kadang terpengaruh untuk ya tampilan fisik misalnya, wah wajahnya cakep, manis. Kan pernah kan terpilih orang-orang yang karena ganteng, karena cakep lalu akhirnya apakah secakep juga apa yang dilakukan? Ya mohon maaf misalnya artis-artis kan banyak yang menjadi caleg juga. Kan kadang-kadang kesulitannya karena kita nggak tahu yang lain-lain itu siapa, yang dikenal nama artis karena sering lihat entah di TV, entah di film, entah sinetron, ataupun mungkin dalam entertainment lainnya. Apalagi cantik, ganteng, ya udah aku pilih ini aja. Ya, saya juga kenal dan dekat juga dengan beberapa eh, anggota dewan yang artis ya. Tapi ada satu yang saya lihat memang juang bener, yaitu salah satunya yang ya saya kenal lah, saya nggak perlu sebut namanya. Memang dia benar-benar memperjuangkan apa ya nasib rakyat seperti tadi BPJS dan seterusnya. Memang kalau mau ditolong BPJS itu tadi yang Cynthia tanyakan itu, saya juga pernah ngurus di kantor BPJS saat itu. Kan memang ada 3 kriteria, yang kelas 1, kelas 2, kalau yang mungkin yang meminta bantuan saja. Cuman kadang-kadang untuk menyediakan KTP, untuk minta surat miskin, kadang-kadang agak susah atau malas ya ngurusnya.
Saya itu juga salah satu pimpinan Pelmas, pelayanan masyarakat. Ada orang yang mau dibantu untuk membuat BPJS, tapi sayangnya, wah saya dari luar pulau ke sini, saya nggak punya KTP, lalu wah susah juga kalau begini nih. Nah, gimana mau ngurus ya? Bahkan mau dibantu pun jadi kalau dia sendiri yang nggak mengusahakan adanya surat-surat keterangan itu, bagaimana kita bisa membantu? Nah, kadang-kadang orang-orang yang saya tahu loh ya, yang susah ini kadang-kadang justru malah anaknya banyak, 3-4 anak, nggak punya kakak, nggak punya KTP, nggak punya BPJS, sehingga kita harus ekstra membantunya, begitu ya, nggak Cynthia ya. Lalu, makasih Ibu Oce sudah di Bandung ya. Nah, nah ini Ibu Oce ini juga salah satu yang suka membantu kita ya untuk pelayanan masyarakat ya. Terima kasih Ibu Oce. Nah ini yang menjadi PR juga ya bagi kita, para seperti Budiman tadi anggota Dewan itu memang PR-nya banyak. Sehingga itu yang harus disampaikan. Kalau kita jujur, kita ya istilahnya mendengarkan, menurut, itu banyak bantuan juga. Pernah adik saya itu yang sakit kanker di Dharmalaya. Itu kartu BPJS itu tahu ya, kami itu. Sekali periksa aku dikasih tahu itu kalau membeli obatnya itu bisa sampai 25-40 juta loh itu. Ya artinya besar manfaatnya ya dibandingkan kalau kita misalnya nggak bayar iuran yang istilahnya berapa ya dibandingkan dengan pemakaiannya. Saya hampir setiap bulan atau 3 bulan sekali memakai itu. Dan karena rajin membayar iuran tiap bulan ya pokoknya sebelum tanggal 5 lah. Pokoknya begitu ada tanggal dan ada hari bisa bayar, saya bayar. Sehingga setiap saat itu bisa periksa dengan gampang ya, lancar ya. Bahkan adik saya seorang dokter yang menyampaikan kalau misalnya habis 3 hari di rumah sakit harus keluar dulu baru nanti masuk lagi. Tapi dikasih tahu malahan, dah kamu masuk ya, ini kamu keluar, ya kamu udah keluar, nanti sore masuk lagi kamu lewat IGD, gawat darurat. Nah, ini kan nilainya di sana. Jadi 1 hari bisa aja masuk 2 kali, yang aturannya mungkin sekali. Jadi kalau kita nurut, kita baik-baik saja, ya akhirnya bisa diperlancar juga ya. Nah ini pengalaman-pengalaman ya Cynthia yang saya alami sendiri dan saya juga mengalami baik itu orang yang mau dibantu kadang-kadang syarat-syarat itu yang kurang terpenuhi. Lalu selain itu kalau kita sendiri udah menyiapkan diri dengan baik-baik yang seperti saya alami, istri saya alami, ya setiap saat datang ke puskesmas, ke rumah sakit dan sebagainya dibantu. Istilahnya kalau dibandingkan dengan kita harus nganu sendiri, BPJS itu kalau dibayar sendiri mahal, lebih murah dengan BPJS begitu. Silakan Pak Budiman tadi agak terpental ya, mungkin ada yang mau ditambahkan tadi yang belum selesai. Ya. Jadi Pak Danang, Ibu juga seluruh ya, Indonesia mengajar. Jadi mulai hari ini saya mengedukasi semua yang mendengar acara Indonesia Mengajar, acara yang luar biasa dan mencerdaskan bangsa dan masyarakat. Saya memberikan edukasi, sekaligus juga menghimbau. Cukup 3 menit. Tapi kita kalau salah memilih, kita rugi 5 tahun. Kalau nanti Lanjut Pak Budiman. kalau nanti di dewan, pilih dewan yang sudah punya track record, bukan karena dia sudah pengalaman jadi dewan, tapi yang sudah turun ke masyarakat, yang sudah memberikan investasi sosial dan yang sudah dikenal mengenal masyarakat dan memberikan manfaat untuk masyarakat. Bagaimana caranya? Ibu perhatikan
tiap wilayah, apakah ada dewan yang turun, bagaimana visi misinya, komitmennya, dan bisa dilihat juga apa yang sudah dilakukan. Jadi apa yang sudah, jadi sekarang semua sahabat mengajar berpikir jangan terbujuk rayu dengan hanya sekedar bantuan sembako, bantuan uang. Tapi harus dia bisa mengetahui masalah sekaligus juga mencari jalan keluar. Kembali ke masyarakat. Bagi masyarakat, dukung masyarakat, kembali ke masyarakat. Oke, baik. Terima kasih luar biasa jawabannya Pak Danang dan juga Pak Budiman. Sangat terjawab nih dari pertanyaan saya maupun dari Bu Cynthia. Dan sudah ada komentar dari Ibu Cynthia, nih saya bacakan. Terima kasih jawabannya Pak Budiman. Terima kasih juga Ibu Cynthia atas komentarnya. Dan juga ada salah satu tanggapan dari tim kami Indonesia Belajar. Luar biasa Pak Budiman, semangat untuk pencalonannya ya Pak. Oke, baik, terima kasih inspirasinya Pak Danang dan juga Pak Budiman. Baik, terima kasih juga untuk Ibu Jessica dari salah satu tim kita Indonesia Belajar. Nah, saya ingatkan kembali untuk sahabat pembelajar yang ketinggalan acara seminar online hari ini, bisa langsung untuk cek YouTube kita di Indonesia Belajar Official. Di sana sudah terupload video-video terbaru acara seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Jadi sahabat pembelajar bisa menonton kembali tema-tema favorit seperti hari ini leadership. Lalu bisa untuk di like, komen, serta share kepada teman-teman semua untuk berbagi pengetahuan. Dikarenakan jam sudah menunjukkan pukul 3, yang mana acara seminar online sudah berlangsung selama 1 jam, yang mengartikan bahwa acara seminar online akan segera berakhir. Saya persilahkan untuk Pak Danang dan juga Pak Budiman untuk closing statement-nya sebagai penutup acara seminar online hari ini. Silahkan dari Pak Danang terlebih dahulu, Pak. Jadi kalau kita milih pemimpin, itu adalah pemimpin yang berintegritas. Jadi apa yang dikatakan sama dengan apa yang dilakukan. Ya, dia lebih action, ya apa tindakannya, dan itu yang bisa kita ambil sehingga nanti nyata saat memimpin kita menerima manfaatnya, karena sebaiknya orang adalah bermanfaat yang bagi orang lain. Terima kasih, salam Danang, datang untuk menang. Terima kasih Pak Danang. Kalau Pak Danang datang untuk menang. Saya terinspirasi sama Pak Danang. Vini, Vidi, Vici. Datang, main, dan menang. Nah, mohon doa dukungannya, sahabat Indonesia Mengajar di seluruh Indonesia. Sekaligus juga izin doa dan dukungannya agar amanah kelak jika diberikan kesempatan untuk menjadi dewan, tentunya saya bagian dari masyarakat, didukung menjadi dewan oleh masyarakat, dan harus kembali ke masyarakat, memberikan solusi sekaligus juga memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Tadi Pak Danang katakan apa yang diucapkan, apa yang disampaikan, apa yang dibuktikan, dan betul-betul bermanfaat, diterima oleh masyarakat. Iman Santana, Partai Golkar, Kota Bogor Selatan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Danang dan juga Pak Budiman. Luar biasa sekali untuk materi kita hari ini mengenai leadership. Terima kasih juga untuk sahabat pembelajar yang sudah stay acara seminar online sampai benar-benar selesai.
Saya Tami dan tim Indonesia Belajar pamit undur diri. Sampai bertemu di Kamis selanjutnya, tentunya di jam yang sama, di jam 2, dan juga dengan narasumber-narasumber terbaik di Indonesia seperti Pak Danang dan juga Pak Budiman. Salam sukses luar biasa. Terima kasih.